Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PRI Ilahi. Di video kali ini, kita akan ngebahas mengenai seleksi mandiri di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Nah, buat kalian yang belum tahu, seleksi ini dibuka sampai bulan Juli nih teman-teman. Jadi buat kalian yang belum sempat ngedaftar, yuk langsung siapin data-data dan juga dokumen yang diperlukan ya. Oke, yang akan kita bahas apa aja di antaranya ada jadwal pendaftaran, biaya, cara daftar, syarat khusus, sampai dengan materi ujian. So, buat kalian yang nggak pengen ketinggalan mengenai cara pendaftaran dan lain-lain, yuk stay tune ya. Oke teman-teman, kita masuk ke info yang pertama, ada jadwal pendaftaran. Jadi di UIN Jakarta ini pendaftaran dan pembayarannya dibuka dari tanggal 3 Mei sampai 4 Juli 2022. Nah, yang berikutnya adalah uji coba SSE nanti dilakukan pada tanggal 15 Juli sampai 16 Juli 2022. Yang ketiga ada pelaksanaan SSE, berarti ini pelaksanaan yang realnya teman-teman ya. Oh ya, sorry ini kegeser 20 Juli sampai 21 Juli 2022. Yang keempat ada pengumuman hasil seleksi, nanti bisa kalian akses pada tanggal 5 Agustus untuk pengisian UKT-nya. Ini di rentang 5 Agustus sampai 9 Agustus 2022. Nah, buat kalian yang belum familiar dengan UKT ya, UKT adalah uang kuliah tunggal atau mungkin yang bisa kita sebut dengan uang semesteran. Jadi untuk pembayarannya adalah tiap satu semester, yaitu ya sekitar 6 bulan. Nah, lalu untuk pengumuman UKT-nya itu nanti bisa diakses pada tanggal 13 Agustus 2022. Oke teman-teman, kita next yang berikutnya adalah syarat pendaftaran, yaitu lulusan SMA atau MAK, pesantren muadalah, dan juga yang sederajat. Yang kedua, kalian merupakan lulusan tahun 2022, 2021, ataupun 2020. Nah, jadi buat kalian yang mungkin tahun 2021 atau 2020 belum punya kesempatan untuk masuk ke UIN Jakarta, nah mungkin bisa nih buat nyoba di tahun ini melalui seleksi mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, yang berikutnya adalah kalian memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Yang keempat memiliki NIK, yaitu nomor induk kependudukan. Nah, ini biasanya bisa dilihat di KTP, atau mungkin yang belum punya KTP bisa dilihat di kartu keluarga. Yang selanjutnya yang kelima, kalian memiliki kesehatan yang memadai dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan. Yang selanjutnya biaya pendaftaran. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, biaya pendaftaran untuk seleksi mandiri di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini adalah sebesar Rp300.000. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan universitas lain khususnya di jalur ujian mandiri atau seleksi mandiri, ini masih normal ya teman-teman ya, range-nya yang mungkin bisa dikatakan sekitar Rp200.000 sampai Rp400.000. Jadi nggak ada salahnya untuk nyobain nih seleksi mandiri di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Yang selanjutnya adalah bank untuk pembayaran. Ini di sini ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan juga Bank Mega Syariah. Nah, mungkin buat kalian yang tidak ingin terkendala dan ingin membayar di antara 4 bank ini tapi nggak punya account bank ya, mungkin bisa minta bantuan ya ke keluarga atau ke saudara atau ke tetangga atau mungkin teman deket nih. Nanti tinggal kalian kasih aja uang pembayarannya. Jadi nitip bayar gitu ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya adalah info untuk pemilihan program studi. Jadi untuk seleksi mandiri ini ada 2 kelompok, yaitu kelompok IPA dan kelompok IPS. Nah, tiap peserta kelompok ujian IPA ataupun IPS dapat memilih maksimal 2 program studi yang serumpun dengan kelompok ujian yang diikuti. Jadi kalau kalian ikutnya IPS, silahkan pilih Prodi 2 di IPS maksimalnya. Dan kalau pilih IPA juga silahkan boleh pilih sampai dengan 2 prodi yang rumpunnya masuk ke dalam rumpun IPA. Nah, ini yang ketiga amat sangat penting untuk diperhatikan ya. Jadi urutan pengambilan ini menyatakan prioritas program studi. Jadi jangan sampai teman-teman salah peletakan nih. Nah, jadi untuk yang emang benar-benar dipinginin taruh di peringkat yang pertama ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua ini bolehlah diisi alternatif jurusan semisal kalian gak lolos di pilihan yang pertama. Jadi harus dicari dulu nih info mengenai jurusan-jurusan yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Oke, yang selanjutnya adalah untuk pemilihan kelompok ujian. Yang pertama untuk paket IPS ini dapat dipilih oleh lulusan seluruh jurusan. Ingat ya, seluruh jurusan dari MA, pesantren, SMA, SMK, atau yang sederajat. Akan tetapi untuk paket IPA ini ada perbedaan. Kalau yang paket IPS tadi boleh dipilih oleh seluruh jurusan, tapi kalau yang IPA ini dapat dipilih oleh lulusan yang berasal dari SMA jurusan IPA, MA jurusan IPA, pesantren jurusan IPA, SMK Teknik, SMK Pertanian, SMK Farmasi, SMK Keperawatan, dan juga SMK Analis. Jadi mungkin bisa dibilang bahwa syarat untuk yang IPA ini agak lebih khusus ya teman-teman ya, lebih mengerucut nih, hanya beberapa jurusan aja yang boleh mendaftar di paket IPA. Yang selanjutnya kita ke materi ujian. Yang pertama untuk kelompok IPS, ini materinya ada TKD atau tes kemampuan dasar yang terdiri dari tes potensi akademik, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Lalu ada tes keislaman yang terdiri dari pendidikan agama Islam dan juga bahasa Arab. Nah untuk TKD dan juga tes keislaman ini sama ya antara IPA dan juga IPS. Pembedanya adalah untuk tes kemampuan IPS itu nanti ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, dan juga matematika IPS. Sedangkan untuk kalian yang kelompok IPA nanti ada tes kemampuan IPA yang berisi fisika, biologi, kimia, dan juga matematika IPA. Jadi untuk yang sama itu di ranah TKD dan keislaman, kalau yang beda adalah kemampuan IPS dan kemampuan IPA. Oke, kita next. Yang selanjutnya adalah ketentuan khusus nih teman-teman. Jadi buat kalian lulusan SMK Teknik yang memilih paket IPA, hanya diperbolehkan memilih program studi pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan matematika, teknik informatika, sistem informasi, matematika, kimia, fisika, dan juga teknik pertambangan. Jadi ini diperhatikan ya bagi kalian yang berasal dari lulusan SMK Teknik. Yang kedua, untuk kalian lulusan SMK Pertanian itu yang memilih paket IPA hanya boleh memilih program studi agribisnis, kimia, fisika, matematika, pendidikan biologi, dan juga biologi. Terus untuk kalian yang merupakan lulusan SMK Farmasi yang memilih paket IPA, hanya diperbolehkan memilih program studi farmasi, pendidikan kimia, pendidikan biologi, dan juga jurusan biologi. Nah, yang keempat ada lulusan SMK Keperawatan yang memilih paket IPA hanya boleh memilih program studi ilmu keperawatan. Jadi ini nggak sembarangan ya teman-teman ya, apalagi semisal kalian dari SMK khususnya teknik, pertanian, farmasi, dan juga keperawatan harus diperhatikan secara baik-baik kira-kira jurusan apa aja sih yang kalian boleh untuk memilihnya di seleksi mandiri. Oke teman-teman, masih di ketentuan khusus yaitu untuk kalian lulusan SMK Analis atau bidang sains yang memilih IPA hanya boleh pilih program studi pendidikan kimia, biologi, fisika, dan juga matematika. Nah bagi kalian yang mau milih program studi pendidikan dokter ini hanya dapat dipilih oleh lulusan yang berasal dari SMA IPA, MA IPA, dan juga pesantren IPA. Nah ini siapa nih yang pengen banget masuk ke pendidikan dokter di UIN Jakarta? Diperhatikan ya jurusan apa sih yang boleh untuk mendaftar di prodi pendidikan dokter. Ya selanjutnya untuk pendaftar dari SMK yang tidak disebutkan di atas hanya bisa memilih paket IPS. Jadi mungkin bagi kalian SMK yang nggak ada nih tadi di antara analis, pertanian, terus teknik dan lain-lain yang tidak ada yang disebutkan oleh aku, berarti silahkan pilihnya adalah paket IPS ya teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya ada syarat tambahan khusus yaitu untuk Fakultas Dirasat Islamiyah itu kalian harus lancar membaca Al-Quran, memiliki hafalan Al-Quran, dapat menulis, membaca, dan juga memahami bahasa Arab tingkat dasar. Terus untuk kalian yang pilihnya Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kesehatan ini kalian dapat membedakan 7 warna aliasnya tidak buta warna. Terus untuk program studi ilmu keperawatan badan pria ini tingginya minimum 160 cm dan wanita minimum 155 cm. Yang terakhir adalah cara pendaftaran. Nah ini silakan disimak baik-baik ya.
Jadi di sini kalian harus isi biodata, melakukan pembayaran, terus juga nanti melanjutkan pendaftaran online. Terus jangan lupa untuk unduh aplikasi ujian sistem seleksi elektronik atau SSE dan juga ikut simulasi ujiannya secara online, dan yang wajibnya ya kalian mengikuti pelaksanaan ujian SSE di tempat masing-masing secara online. Wah, ini cukup mempermudah ya, daripada misal kalian yang dari Jawa Timur atau mungkin Bandung dan lain-lain harus jauh-jauh datang ke UIN Jakarta untuk tesnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, itu tadi informasi dari aku mengenai seleksi mandiri di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga membantu dan juga mempermudah kalian ya yang masih cari info nih untuk seleksi mandiri yang mungkin belum dapat kuliahan di Senam PTN ataupun UTBK. Yuk semuanya tetap semangat ya, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.